وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika beliau dilahirkan, ada sebuah syair mengatakan, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuqu fanahnu fi dhalika dhiya wa fi nuri subulir rasyad nakhtariqu. Engkau wahai Muhammad ketika dilahirkan telah terbit cahaya yang begitu terang, sehingga kami mampu berjalan di jalan yang Allah Ta'ala ridhai karena cahaya wahai Muhammad. Kemudian yang ulul hormati sahibul khadim majlis al-ustaz Armani, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala kuatkan, semangatkan hatinya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala istiqomahkan beliau di dalam membantu umat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pula kepada Ami Ulun, Paman Ulun, Sayyid Fadli bin Muhammad Balghith Ba'alawi, dan juga guru ulun, kawal ulun dari Hadramaut Al-Ustaz Dahir, dan kepada tuan rumah yang telah menjamu ulun, dan wabil khusus kepada para hadirin yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita malam hari ini menjadi perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pepatah Indonesia mengatakan, tidak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan ulun mengenalkan diri kepada Buan Pian Berata. Paham aja kalau ulun hadir, paham ya. Perkenalkan, nama ulun Sayyid Muhammad Haddad Alwi, kepanjangan Alwi ya. Dia seorangnya Habib Alwi ya. Dan nama ulun Alwi bin Fatur Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman bin Abdullah Balghith Ba'alawi. Nggih. Panjangan lah, ada hafal pula. Ya, ingatlah ulun Alwi ya, Alwi. Ulun dari Samarinda, alhamdulillah diizinkan Allah Ta'ala bersilaturahmi lah ke tempat Buan Pian melintang. Awas sudah anak ke sini. Ada guru kita di pesantren Al-Banjari Bahari, beliau orang melintang, Ustaz Amiruddin. Nah, itu guru ulun. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah di bawah Ami Ulun, berkat Ami Ulun juga ulun bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silaturahmi dulu kita pertama di sini. Nggih. Kemudian pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara datang ke dalam majelis ta'lim yang mulia ini, yang mana di dalamnya terdapat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat, kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, pernah suatu kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tergesa-gesa menuju Masjid Nabawi. Ketika beliau sampai di dalam masjid, beliau mencari para sahabat beliau yang bernama Ahlus Suffah,
yang mana ini adalah perkumpulan para sahabat yang mana hatinya hanya untuk Allah Ta'ala, tidak bekerja, cuma mencari ridhonya Allah Ta'ala, hanya beribadah dan mengikuti perang ketika diperintahkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi para sahabat ahlu suffah tadi. Beliau bertanya, ma julasaukum, kalian ini berkumpul untuk apa? Kata Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, kami berkumpul hanya untuk berzikir kepada Allah. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, Allahi ma ajlasakum illa dzalik, apakah kalian bersumpah bahwasanya kalian duduk hanya untuk berzikir kepada Allah? Kemudian kata para sahabat, enggih wahai Rasulullah. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi, apakah kalian bersumpah bahwasanya kalian duduk hanya untuk berzikir kepada Allah? Apa kata mereka? Enggih ya Rasulullah, kami duduk hanya berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah, tidaklah aku meragukan kalian, tidaklah aku tidak percaya kepada kalian, tetapi bahwasanya malaikat datang kepadaku, innallaha yubahikumul malaikah, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Ta'ala banggakan di hadapan para malaikat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berkumpul di sini untuk mendengarkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana peringatan maulid ini tidak ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, ada hujahnya oleh para ulama. Tidak sembarang ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Manakala Nabi besar Muhammad dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah daripada nabi, kisah daripada rasul untuk menguatkan, mengokohkan keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kiranya ketika kita malam ini berkumpul untuk mendengarkan maulidnya Nabi, untuk mendengarkan kisah daripada Nabi, maka tidak diragukan lagi ini adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Rasul, pemimpin daripada Rasul, pemimpin daripada Nabi. Maka Allah Ta'ala pasti akan kuatkan keimanan kita pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Habib Ali Al-Habsyi menambahkan, beliau bersyair ya, pengarang kitab Simtud Durar ini beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, masyi kama majma'a maulid yujallil qurub, tidak ada perkumpulan sebagaimana perkumpulan yang di dalamnya dibaca maulidnya Nabi, maka dapat dipastikan perkumpulan seperti ini mampu untuk menjauhkan bala musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan musibah di kampung kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, idza waqatil asi idza badatu, kata beliau ya, wahai ahli maksiat, semuanya kita masuk ke dalam kalimat ini. Kata beliau, ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita kembali bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali pulang ke dalam rumah kita, kecuali Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berapi-api ramahnya. Hadit pun dia itu Pak, darah muda, Jeroma irama darah muda Jeroma. Pikir apa kok? Iya. Semangat, berdakwah itu harus semangat. Kemudian mau tidak mau, rela tidak rela, perkumpulan kita pada malam hari ini paling sedikitnya kita dapatkan apa? Kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Solawat kita mungkin merasakan faedahnya sedikit lah. Fadilahnya yang
yang kita rasakan sekarang di muka bumi ini sedikit lah. Mungkin rezeki kita lancar lah, bala musibah dijauhkan Allah. Ini halus benar masih. Kita tidak memikirkan besok hari kiamat bagaimana, di padang mahsyar bagaimana. Lah, yang membantu kita adalah salawat Nabi. Sebagaimana dikisahkan ketika di padang mahsyar, hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu syiddah, yang begitu menakutkan, begitu bersengatan. Para umat datang ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, kata beliau, diriku dulu, sorangan-sorangan aja kita. Idhabu ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Bayangkan, kita datang meminta syafaat kepada Nabi Adam, beliau tidak mau memberikan syafaat, padahal beliau adalah Nabi, orang-orang yang mampu untuk memberikan syafaat. Kata beliau, kenapa aku tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian? Karena aku lupa. Begitu mengerikannya hari ini, aku tidak pernah melihat Tuhanku begitu murka, begitu marah kepada hambanya seperti hari ini. Kita bayangkan bagaimana mengerikannya hari itu. Nah, kemudian para umat datang ke Nabi yang lain, begitu pula jawabannya. Sampai ke Nabi-Nabi semuanya jawabannya sama, tidak mampu untuk memberikan syafaat. Tetapi ketika datang ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau katakan? Ana laha gitu. Aku yang punya bagian memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian Rasulullah memintakan kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Kemudian beliau berdoa, bersujud di hadapan Allah, memintakan syafaat. Apa kata Allah Ta'ala? Irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta maka akan kuberikan, minta syafaat maka akan kuberikan syafaat. Bagaimana Nabi Muhammad begitu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ummati, ummati, kata beliau. Yang diingat beliau itu umatku, kata beliau. Bukan bini, bukan istri beliau, bukan anak beliau, tetapi ummati, ummati, umatku, umatku. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingat Rasulullah apa kata? Itu pertanyaan kita. Lah, beliau telah mencintai kita terlebih dahulu daripada kita. Sebelum kita dilahirkan, beliau telah cinta kepada kita. Nah, dan juga apakah kita berpikir bagaimana mengerikannya hari itu? Bahkan ada orang yang berdoa, ya Allah, masukkan saja aku ke neraka, aku tidak mampu menghadapi padang mahsyar. Padahal neraka lebih mengerikan lagi lah. Saking menakutkannya, tidak pernah berjumpa dengan penilaian Allah Ta'ala yang begitu mengerikan. Sampai mereka meminta seperti itu, masukkan saja saya ke neraka, saya tidak mampu menghadapi padang mahsyar. Itu beribu-ribu manusia, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar. Dari awal Nabi Adam dilahirkan sampai umat terakhir kelak. Kita tidak memikirkan begitu banyak manusia berkumpul pada hari itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad kenal lawan kita apa kada? Itu yang kita takutkan. Para ulama banyak, para waliullah banyak, para habaib banyak. Ini mereka ini dekat dengan Rasulullah. Kita bagaimana? Tertutup sudah dengan banyaknya mereka. Tetapi ada sebuah hadis yang begitu menyenangkan. Kata beliau, aku ketika ke Mekah teringat dengan batu, yang mana batu ini dulu pernah bersalam, mengirimkan salam kepadaku, kata beliau. Hari ini ketika aku diangkat menjadi Rasul, aku masih ingat dengan batu itu. Maka bagaimana kiranya kita umatnya? Maka kita harus membuat ciri, maka kita harus mengenalkan diri kepada Rasulullah dengan apa? Dengan bersolawat kepada Habibuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dikatakan, awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, ketika hari kiamat adalah orang-orang yang banyak daripada kalian yang membaca salawat. Bahkan dikatakan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk mencatat orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Yang mana malaikat ini ketika dibaca satu salawat, ia bersaksi ke hadapan Rasulullah bahwasanya fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Ini ketika kita bersolawat sekali, yang mulia bukan cuma kita, tetapi apa kita umat mulia juga. Ini baru satu salawat. Maka bagaimana kiranya ketika kita berkumpul, apalagi orang yang cekatan, ketika mendengar nama Nabi langsung membaca salawat. Sallu ala Nabi. Maka begitu mulia. Oleh sebab itu, ayo bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, salawat kita tidak sampai ke Nabi, tidak, pasti sampai. Aina ma kuntum tusalli alayya fa inna salatakum tablughni. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku, karena bahwasanya salawat kalian sampai kepadaku. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudah diri kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke dah? Lanjut ke dah? Ngantuk sudah ini. Lanjut ke dah? Boleh lah, lanjut lah. Ada anu lah, ada mengganggu buan pian lah. Ada lah. Ya sudah. Lanjut sedikit aja. Ya, 2 jam. Ya Allah. Kemudian yang ingin ulun sampaikan adalah perihal tentang mulianya tentang saudara kita yang berada di negara Palestina. Ada seorang sahabat baginda Nabi. Sahabat Nabi berkumpul bertanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Quds. Ya Rasulullah, fatwakan kepada kami, kisahkan tentang bagaimana Baitul Maqdis, tentang bagaimana masjid yang mulia ini. Kemudian kata Rasulullah, u'tuh fasallu fih, kata Rasulullah, datang ke sana dan sholatlah di sana, kata Rasulullah. Nah, ayo diperintahkan Nabi ke sana, diperintahkan Nabi sembahyang di sana. Ayo kayak apa pun biar ngalih lah, posisi kita ngalih sekarang lah, karena setiap negara memiliki peraturannya sendiri, tidak gampang, tidak mengizinkan ke daerah perang lah. Tetapi ada opsi berikutnya, kata Rasulullah, fa in lam ta'ti wa lam tusalli fih falyab'ath bizaitin yasruju qanadilih. Kata beliau, jika tidak mampu untuk datang ke sana, tidak mampu untuk sholat di sana, ya, ada 3 tempat yang diperintahkan Rasulullah untuk pergi safar jauh-jauh. Kita diizinkan untuk pergi berjalan jauh, hanya 3 tempat yang diperintahkan Rasulullah. Yang lainnya apakah haram apa tidak? Tidak, boleh-boleh saja. Yang pertama diperintahkan Nabi ke Mekah, kemudian ke Madinah, yang terakhir ini Baitul Quds, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang kita lah. Ini dibolehkan, walaupun kita mengumpulkan dana bersusah-susah kemudian berangkat ke sana, ini dibolehkan, hanya 3 tempat.
Tapi kalau tempat yang lain kita tidak dianjurkan untuk bersusah payah untuk pergi ke sana. Tetapi 3 tempat ini kita dibolehkan untuk bersusah payah pergi ke sana. Kemudian kata Nabi, fa in lam ta'ti, jikalau kalian tidak mampu untuk pergi ke sana, dan jikalau kalian tidak mampu untuk sholat ke sana, kata Nabi, maka kirimlah minyak, yang mana minyak ini kelak bakal untuk menerangi Masjidil Quds. Lah, lampu yang kita lah, lentera yang kita kirim minyak, kata Nabi, di sana untuk menerangi masjid di sana. Ini Nabi memerintahkan kita untuk memperhatikan masjidnya Allah yang di sana, Masjidil Aqsa. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk memperhatikan rumah yang begitu mulia di Palestina, yang mana ini adalah kiblat Islam yang pertama. Kita diperintahkan untuk memperhatikan di sana. Kita lihat keadaannya sekarang bagaimana. Masjid ini hancur. Ya, masjid ini sudah lumayan rusak, di dalamnya sudah terganggu, tidak mampu untuk disolati di dalamnya. Kemudian kata sabda Nabi yang lain, ya, faman lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, yang tidak empati kepada orang-orang muslim, maka kalian bukan termasuk dari orang-orang muslim. Wal'iyadu billah wa ma na'udhu billah. Kita diperintahkan Nabi untuk memperhatikan saudara kita yang berada di negara Palestina sana. Bagaimana cara kita memperhatikan mereka? Ya, itu pertanyaannya sekarang. Kemudian sabda Nabi lagi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian beriman kecuali kalian menyayangi saudara kalian sebagaimana kalian menyayangi diri kalian. Nah, ini kita disuruh untuk sayang kepada saudara kita, lah, sesama muslim. Diperintahkan sebagaimana kita sayang kepada diri kita. Dan kita diperintahkan untuk peduli dengan saudara kita yang begitu kesusahan di sana. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara kita peduli dengan mereka? Nah, salah satunya kata Rasulullah dengan mengirim minyak, ya. Yang paling mudah sekarang, kalau memang ada rezeki diberi Allah, maka kita kirim ke sana, tapi dengan syarat cara pengirimannya yang tepat, yang betul, kira-kira sampai ke sana. Tetapi kalau masih memang meragukan, jangan. Ya, ini kalau ada rezekinya. Ini pertanyaannya, mungkin kita kan ada duit, kayak apa duitnya? Kayak mana memperhatikan saudara aja? Hah? Kemudian ada lagi pilihan dari Nabi lah. Begitu mudahnya Islam, selalu ada opsi-opsi berikutnya. Ya, begitu luar biasa Islam memperhatikan segala aspek kehidupan. Nah, begitu luar biasa. Kemudian kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, fadzalika adha'aful iman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa saja yang melihat kemungkaran, lebih baik ulun kena melihat kemungkarannya. Kalau melihat dari video aja lebih baik, sama aja beruntungnya. Sama aja melihat itu ngarannya, itu kemungkaran, kezaliman, ketenangan mereka, kedamaian, betapa sulitnya mereka sholat. Bayangkan, ada video yang mana ini mereka sholat berjamaah ini, sembahyang, ditabok orang, bom, ya Allah, ini mengerikan. Allah, ini gimana gambarannya itu? Di hadapan kita ini dilempar, ditawak bom, ya Allah, dia. Kada tenang.
Ya Allah, kesian banget anak-anak dibantai. Tetapi lihat pasukan Islam lah, kita ini dibodohi media lah. Ini kisahnya Palestina kalah, padahal Palestina ini aman-aman saja lah. Maksudnya masih seimbang lah. Mereka ini buat pasukan, yang mana pasukan ini dikirim ke Israel, dikirim di dalam itu, yang mana mereka menghancurkan dari dalam Israel ini. Tetapi ada sebuah kisah yang begitu menarik. Ketika para tentara Islam ini ya mendapati perempuan yang tidak berdaya lagi sudah, perempuan yang lemah, keuyuhan sudah kesian kejar-kejar. Kemudian katanya berkata kepada orang-orang Islam tadi, wahai hamba Allah, jangan siksa kami, jangan sakiti kami, kami tidak mampu lagi sudah. Tapi bagaimana jawaban dari pasukan Islam tadi? Jawaban sebagaimana jawaban yang diajarkan baginda Nabi. Jawabannya, kami tidak bakal mengganggu anak kecil, kami tidak bakal mengganggu perempuan, kami tidak bakal membunuh orang tua, kami tidak bakal menghancurkan rumah ibadah agama apapun. Ini jawaban yang begitu mulia, jawaban sebagaimana jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita bisa jengkel sudah kalau di hadapan orang kafir nih lah, bisa kita tembak langsung kalau. Nah, tapi ini kekuatan iman mereka lah luar biasa. Kemudian kembali lagi lah, maka bagaimana ketika kita melihat kezaliman tadi? Maka kata Rasulullah, ubahlah kezaliman tadi, kemungkaran tadi dengan tangan kita. Tangan kita emang bisa apa? Jauh di Indonesia tangan kita ini. Yang dimaksud di sini dijelaskan oleh para ulama adalah kekuasaan. Ini kita orang yang bukan memiliki kekuasaan. Ini kita bukan orang yang memiliki kerajaan. Maka tangan kita tak mampu. Kemudian ada opsi berikutnya kata Rasulullah, fabilisani, dengan lisan, dengan lidah kita, dengan pandiran kita. Pertanyaannya, muntung kita ini sampai mana gerang terdengar? Kita bernarasi, berbicara tentang ini dan itu, pembicaraan kita hanya sekedar sampai di sini aja, kita terdengar sampai luar sana. Dan ini juga termasuk fabilisani, dengan narasi tadi itu orang-orang yang memiliki kerajaan, orang-orang yang memiliki tingkatan di tataran dunia. Maka kita tidak termasuk di sini. Tapi yang terakhir, Rasulullah selalu menyiapkan untuk kita ambil andil di dalam inilah, di dalam peduli kepada saudara kita. Kata Rasulullah, dengan apa kita mengubah kezaliman tadi? Fabiqalbi, dengan hati kita. Nah, kita berdoa, bermunajat di hadapan Allah, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kuatkan hati mereka, kuatkan i'tikad mereka. Seperti itu Rasulullah mengajarkan kita dengan hati. Kita doakan saudara kita tidak mampu untuk berperang, kita lemah. Maka dengan ini caranya, dengan hati kita doakan, kita doakan selalu saudara kita, keimanannya terjaga, jangan sampai mati di dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah, masukkan mereka ke dalam surga. Seperti itu. Berdoa untuk saudara kita. Kiranya senang sudah. Ya ini aja gitu yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kalau pendapatan pulang kita berdoa bersama-sama di hadapan Allah. Mudah-mudahan kampung kita disejahterakan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan bala musibah dari kampung kita. Allah Ta'ala selalu turunkan rahmat di kampung kita. Ya Allah, kuatkan keimanan saudara kita,
Ya Allah, kuatkan hati mereka. Ya Allah, sabarkan hati mereka di dalam menghadapi musuhmu ya Allah. Ya Allah, kuatkan i'tikad mereka. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah-salah kata, ulun mohon maaf. Ulun ini kada peminta ngapain dari tuan dia. Ada guru kita, ada ami ulun, ya banyak tuan-tuan guru di sini berhadir lah. Kurang pantas ulun sebenarnya, tapi ya disuruh belajar berdakwah di hadapan umat Islam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lah, perilaku ulun, suara ulun yang nyaring benar. Mohon maaf.